Namun apabila kita merekam secara diam-diam dan dihadirkan itu sebagai alat bukti untuk di persidangan, maka bisa saja tersangka atau terdakwa akan lepas dari masalah ini semua. Di sini Nikita sangat mempunyai peluang untuk melaporkan balik DRG. Karena ingat, hukum itu menjamin semua warga negaranya mempunyai hak hukum yang sama. Untuk mulut gue dengan Reza Gladys berkali-kali dia minta ketemu sama gue. Saya cuma ingin menanyakan sambil emosi, kamu dari mana? Kok berani sekali kamu manipulasi orang kita, seakan-akan dia menggiring bahwa ini buatan dari kita, dari SS. Itu nggak benar sama sekali. Tambahan dari saya khususnya untuk Nikita Mirzani, ya, Bang Fahmi dalam hal ini sebagai kuasa hukumnya Nikita Mirzani itu, ya, dari awal saya sudah bilang dapat melakukan upaya hukum, karena di Republik ini Nikita juga punya hak hukum yang sama dengan DRG si pelapor, ya. Artinya di sini kami melihat ada dugaan kuat bahwa pelapor atau DRG itu juga dapat dilaporkan dengan pasal Undang-Undang ITE pasal 31 2019/2016 yang dimana di situ dinyatakan bahwa merekam diam-diam tanpa izin dan tanpa hak, yang dimana dia bukan lembaga negara seperti kayak KPK, Kejaksaan dan Kepolisian, itu pengecualian, ya. Dia merekam secara diam-diam tanpa izin dan tanpa hak, merekam pembicaraan bersama Nikita. Itu dapat dikenakan hukuman, ya, hukuman penjara 10 tahun dan denda 800 juta. Perpanjangan penahanan Nikita Mirzani oleh pihak penyidik Polda Metro ini menandakan bahwa Polda Metro begitu sangat serius dan masih perlu waktu terkait ekspos kasus Nikita Mirzani. Dan saya sudah lihat ada dokter yang hampir tiap hari seperti ketakutan sehingga mendatangi. Nah, ini membuktikan bahwa ada dugaan semakin kuat bahwa ada peran-peran orang lain di sini. Dan saya di depan kalian saya katakan saya tidak akan berhenti, ya, untuk menelusuri siapapun yang terlibat di dalam kasus ini. Ya, ingat, orang yang sudah pernah memberikan sesuatu misalnya kepada NM di luar Reza Gladys itu juga harus diproses. Orang yang sedang membangun komunikasi dengan angka-angka yang katanya 15M itu juga harus diproses. Kemudian ada seorang pemilik klinik kecantikan berinisial SS meminta maaf kepada publik bahwa dia mengaku telah melakukan overclaim, menjual overclaim. Perbuatan itu tidak akan menghilangkan dengan permintaan maaf perbuatan pidana itu. Kasusnya Sisi Lasukia masih berlangsung, ya, tapi banyak konsumennya yang ngebuka itu. Jadi kayak kemarin kan kerudung ramai kan, terus sabun, ada yang bilang sabun cair, sabun mandinya itu ternyata dari merek Lifebuoy, diisiin ke situ. Kedua tuh mineral waternya dari produk apa itu yang biru, cuma ditambahin label. Terus bros berapa ditambahin apa 20.000 dijual berapa ratus ribu gitu. Terus ya pensil alis atau eyeliner itu yang bentuknya panjang, aku agak lupa. Punya dia dijual berapa, tapi kalau itu itu orang dapat dari Cina harganya satunya 2.000. Jadi kalau beli bisa dapat banyak, tapi kalau si punyanya si SS ini 100 atau 200 ya dijual gitu. Dan masalahnya nanti terbukti atau tidak itu pun tergantung juga kepada kejaksaan. Ketika nanti berkas ini sudah dilimpahkan ke kejaksaan, maka kejaksaan pun berhak untuk menolak jika memang bukti-bukti tadi belum terpenuhi, gitu loh. Jadi kita tidak bisa juga mengatakan bahwa mentang-mentang Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka dia bersalah, belum tentu loh, ya. Karena apa? Kita menganut asas praduga tak bersalah. Kalau belum punya kekuatan hukum yang tetap, ya, misalkan dalam undang-undang kehakiman jelas tuh, kita tidak boleh mengatakan seseorang itu bersalah jika belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap terkait masalah vonisnya Nikita Mirzani. Jadi saat ini kita
balik lagi bahwa menganut asas presumption of innocence. Biarkanlah berproses. Masalah nanti kok diperpanjang sih proses penahanannya, berarti belum terpenuhi unsurnya. Kalau juga nanti masa proses penahanan ini sudah selesai dan tidak terpenuhi unsurnya, maka bisa aja Nikita Mirzani itu bisa bebas gitu loh, jika memang tidak terpenuhi unsur tindak pidananya. Apalagi misalkan saat ini lagi beredar buktinya itu diambil secara tidak legal evidence, ya kan, itu kan bisa menjadi masalah juga gitu loh. Kasus yang menjerat Nikita Mirzani berujung pada masa perpanjangan penahanan menjadi 40 hari. Perpanjangan ini berarti menandakan ada beberapa kemungkinan. Menurut Sunan, kemungkinan pertama yaitu penyidik sedang mendalami dengan serius kasus ini dan mencari kebenaran material yang sebenarnya terjadi pada kasus ini. Karena kasus Nikita Mirzani ini sudah menjadi sorotan nasional dan perlu diselesaikan dengan profesional. Kalaupun kasus ini tidak adil dan berat sebelah kepada Nikita, maka bisa jadi ada dugaan oknum kepolisian yang dibayar dan terima suap oleh pihak mafia untuk kepentingan tertentu. Maka sangat mungkin Nikita Mirzani akan lepas dari segala tuntutan. Namun sekali lagi saya tidak mengetahui apa alat bukti yang lain. Tapi kalau berangkat dari bukti rekaman diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dan hanya itu yang dipakai, maka menurut saya bukti rekaman itu tidak bisa juga dipakai sebagai petunjuk. Karena direkam secara diam-diam dan disebarluaskan. Bagaimana cara penyebarluasannya? Salah satunya adalah dengan membuat laporan kepolisian. Nah, itu tentunya bisa saja masuk ke dalam konstruksi unlawful legal evidence. Dan saya yakin penasihat hukum Nikita Mirzani pasti sudah mempelajari itu lebih jauh untuk dilakukan pembelaan di persidangan. Saya pikir begitu. Kecuali saksinya yang betul, saksi itu kan memberikan keterangan, dia mengalami sendiri, dia melihat, dia mendengar. Nah itu juga harus sesuai gitu loh. Nah kalau cuman saksi bisa aja dari pelapor, saksi itu dibuat-buat, kan bisa saja, ya kan? Nah kalau saksinya dibuat-buat, maka dia cuma jadi saksi-saksi yang dia tidak mengetahui tentang kronologis atau fakta konstruksi hukum yang sebenarnya, dan itu menjadi masalah. Maka di sini polisi terus menggali untuk mencari tahu apakah betul tidak proses tindak pidana ini terjadi gitu loh. Nah jadi polisi harus yakin dulu. Kalau polisi yakin, insya Allah pasti proses ketika dilimpahkan kepada kejaksaan sesuai dengan pasal 25 KUHP, kejaksaan punya juga kewenangan untuk melakukan proses penahanan 20 hari plus 30 hari. Maka